Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, puji Tuhan ya, kita ada di hari Minggu lagi, ketemu hari Minggu lagi. Puji Tuhan sekali ya. Oke, saat ini kita mau mulai Sekolah Minggu Iya. GKJ Mbaki. Betul banget, kita mau mulai sekolah minggu hari ini. Pasti sudah pada mandi, bersih, wangi, ya Pakai kan? baju yang rapi. Betul, kita mau muji Tuhan, mau menghadap Tuhan. Oke, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Iya. Pasti pada belum kenal. Oke, dari Kak Elia. Nama saya, perkenalkan, nama saya Kak Elia. Dan Kak Elia ditemani oleh Kak Dito. Iya, betul banget. Nah, kali ini kita akan bergembira bersama ya Kak Iya, ya. kita mau bergembira bersama, memuji Puji nama Tuhan. Oke. Kita mau flashback dulu ya Kak Ya, ya. flashback apa sih Kak Dito? Flashback Sekolah Minggu GKJ Mbaki karena kita sudah hampir 1 tahun sekolah minggu di rumah. Iya, betul banget, kita sudah hampir 1 tahun ya sekolah minggu online. Dan kita sekolah minggunya bersama keluarga, papa mama, lalu saudara. Kakek nenek. Iya, betul banget. Iya. Ya. Saat ini kita akan bergembira bersama lagi ya Kak ya. Iya, kita mau awali sekolah minggu hari ini dengan pujian. Nah, nanti adik-adik bisa perhatikan siapa sih yang Mengajar sekolah minggu Iya. pada waktu itu. Masih ingat nggak? Karena kan sudah lama nggak offline ya sekolah minggunya. Dan ini kan online. Masih ingat nggak sih sama nama-nama guru sekolah minggu GKJ Mbaki? Ya Kak Dito? Iya bener banget Kak Elia. Karena kita hampir 1 tahun ini kita berada di rumah. Karena apa Kak Elia? Karena pandemi corona. Ya kita sama-sama berdoa ya adik-adik supaya Pandemi ini cepat cepat berlalu. berakhir. Iya, cepat berlalu. Betul. Maka dari itu kita harus saling menjaga diri dan mengikuti protokol kesehatan. Betul banget, ya. Oke. Oke Kak Elia, kita akan memuji nama Tuhan ya. Ya. Yang pertama nih, adik-adik masih ingat nggak nih sama pengajar-pengajar dan yang menyanyikan lagu ini ya Kak Elia ya? Iya, siapa sih Kak Dito? Nah iya, makanya itu kita akan bernyanyi bersama Matahari Bersinar Iya, Terang. kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri, dengan sukacita kita Dengan mau sukaria Iya. kita mau memuji nama Tuhan. matahari Sinar bersinar terang. terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita kan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Oke, masih ingat nggak adik-adik mengenai pengajar dan yang menyanyikan lagu sekolah minggu tadi? Siapa sih Kak Dito? Ada 2 orang. Siapa ya Mbak Elia ya? Siapa ya? Ada yang tahu? Benar sekali. Iya, betul banget. Siapa itu tadi? Kak Maria dan Kak Putu. Betul banget. Oke, mau melanjutkan ke selanjutnya. Berdoa terlebih Iya. dahulu adik-adik. Iya, kita berdoa akan Lipat diberi tangan, tutup mata. Oke, sikap berdoa yang baik, kita mau menghadap Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk hari Minggu yang baru, hari Minggu yang cerah Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai sekolah Minggu GKJ Mbaki. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami, berkati pikiran kami, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah berdoa ya Kak ya, kita Iya. akan bergembira dan memuji nama Tuhan Iya. kembali lagi. Ya, kita akan memuji Tuhan lagi, kita akan bersukacita lagi. Ya, dengan semangat, dengan sukacita
Kita puji nama Tuhan. Iya. Laskar Kristus. Oke. Kita perhatikan lagi adik-adik siapa yang akan menjadi guru sekolah minggu atau pendamping yang akan Iya. menyanyikan lagu ini ya Kak ya. Iya betul. Ya kita mau cari ingat-ingat lagi namanya siapa ya? Oke. Kita mau pujikan bersama-sama dengan semangat dan sukacita. Laskar Kristus. Ayo, semuanya bangkit berdiri. Ikuti gerakannya ya. Ayo teman-teman. Jangan lupa ajak mama papa juga ya adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sudah bergembira ya Kak Iya. Kak Elia. Iya, betul Saat banget. ini kita akan memasuki dalam firman Tuhan ya Iya, Kak kita Elia. mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik kalau mendengarkan firman Tuhan, Harus. sikapnya harus Diam, iya. Terus habis itu Alkitabnya memperhatikan iya, dan mempersiapkan Alkitab. Iya. Oke, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan baca Kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita ulangi sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Nah, kita ketemu kembali ya di dalam sekolah minggu. Nah, sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Baki. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan, kemudian menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan kita untuk setiap firman Tuhan, sehingga anak-anak jangan pernah melewatkan sekolah minggu ya, karena itu penting bagi hidup kita. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan firman, tetapi terlebih dulu kita akan berdoa supaya nanti anak-anak bisa mengerti apa yang diberikan Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan boleh kembali memberikan rahmat, kemudian memberikan berkat buat kami semuanya, terkhusus buat adik-adik sekolah minggu. Kami semuanya boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang begitu banyak untuk kami nikmati pada hari ini. Karena itu biarlah Tuhan kami boleh menyatakan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan dengan kekuatan dan kerinduan kami ingin mendengarkan firman Tuhan.
supaya hati kami boleh semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami tidak melakukan apa yang tidak Tuhan berkenan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah untuk pembawa firman hari ini, supaya kami semuanya juga bisa mengantarkannya, kemudian menceritakannya kepada adik-adik, sehingga semuanya bisa memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mencintai kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu akan kita ambil berdasarkan dari Alkitab. Alkitab ini merupakan firman Tuhan yang diberikan kepada orang-orang percaya zaman dahulu. Jadi, isi dari firman ini adalah perkataan Tuhan, sehingga kita harus percaya dan melakukan. Mari kita buka Alkitab kita ya, yaitu di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Jadi akan membacakan, anak-anak atau adik-adik bisa membaca dan sudah menyiapkannya tak? Nah, sekarang kita akan membaca, Jadi akan pimpin ya. Dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, saya ulang ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, anak-anak, ini adalah dasar dari firman yang hari ini akan kita dengarkan. Nah, anak-anak, hari ini Bu Jati memiliki satu cerita yang sangat menarik ya. Nah, coba kita akan mendengarkan bersama-sama. Begini ceritanya ya. Di suatu desa itu ada sebuah keluarga, tetapi keluarganya ini tuh kasihan anak-anak. Nah, kenapa kasihan? Karena sudah ditinggal oleh orang tuanya, baik ayahnya maupun ibunya. Jadi orang tua mereka sudah meninggal. Nah, karena itu mereka bertiga ini harus hidup dengan melakukan kegiatan yang harus mereka kerjakan setiap hari untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa sekedar ya membeli sesuatu, misalnya kalau sakit beli obat misalnya ya, dan itu dilakukan oleh anak-anak. Nah, betapa sulitnya ya, karena anak ini masih sangat kecil-kecil. Yang paling besar itu ya sekitar kelas 5 ya, umur 11 tahun begitu. Kemudian yang nomor 2 itu baru berumur 7 tahun. Ya, kalau sekarang anak-anak adalah kalian yang sudah kelas 1 atau kelas 2. Nah, segitu itu adiknya. Kemudian adiknya yang paling kecil adalah perempuan, itu masih berumur 5 tahun. Ya, masih kecil. Jadi, ketiga anak ini harus menghidupi mereka dengan melakukan pekerjaan untuk bisa mendapatkan makanan, minuman, ataupun hal lain yang harus mereka lakukan untuk bisa tetap hidup. Betapa sulitnya ya. Nah, karena itu kita harus wajib mengucap syukur kalau saat ini kalian masih bisa menikmati bagaimana kalian dicintai dan disayangi oleh orang tua. Nah, adik-adik, pada suatu hari mereka ini berpelukan. Tiga anak ini, yang besar namanya Tono, yang kecil adiknya itu namanya Tony, kemudian yang paling kecil perempuan ini namanya Tini. Suatu hari itu adik-adik, ketiga anak itu menangis. Ya, apalagi yang paling kecil. Oh, ini ada gambar mereka ya. Ada Tono, kemudian ada Tony, kemudian juga ada Tini. Ketiganya menangis. Kakak, aku lapar. Kakak, aku lapar. Begitu
yang paling kecil adik-adik. Mereka menangis agak lama dan tangisan mereka itu didengar oleh seseorang. Siapa? Tetangganya. Tetangganya itu seorang kakek yang sudah tua. Dia juga tidak memiliki keluarga. Jadi hidup seorang diri. Kakek ini di rumah mendengarkan, loh, aku kok dari tadi mendengar suara anak-anak menangis ya. Siapa itu? Kemudian adik-adik, kakek ini datang. Dari mana arah tangisan tersebut? Nah, ketika sudah dekat itu ternyata ketika dia dilihat, oh ada 3 orang anak itu yang menangis. Kakek ini kemudian mendatangi, anak-anak cucuku, kenapa kalian menangis? Oh, kamu lapar ya? Kakek itu tahu setelah mendengar suaranya si kecil, kakak, aku lapar. Oh ya, kakek punya makanan. Kamu mau? Nanti kakek ambilkan ya. Ya kakek, kami lapar. Adik-adik, si kakek kemudian pulang ke rumah. Nah, kemudian setelah pulang ke rumah kembali lagi ke tempatnya anak-anak tadi. Tetapi yang dibawa bukan hanya makanan, tetapi apa? Dia membawa juga 2 ekor ayam. Wah, dia membawa 2 ekor ayam. Nah, kemudian ayam itu dibawa juga ke sana, kemudian diserahkan kepada kakaknya yang paling besar sambil dia bilang, wah, ayamnya besar-besar. Cucuku, ini kakek kasih kamu 2 ekor ayam ya. Ini kamu pelihara, nanti dia akan bertelur. Telurnya bisa kamu jual atau ditetaskan nanti. Nanti ayammu bertambah banyak sekali dan kamu mendapatkan uang untuk bisa beli makan. Kakek, benarkah itu? Iya, kakek berikan kepada kamu ayam kakek 2 ekor. Kakek punya 3, yang 2 kuberikan kepada kalian. Begitu, Kek? Kok kami diberi 2? Iya, karena 2 ekor ayam ini betina dan jantan nanti bisa bertelur. Yang 1 sudah bertelur untuk kakek. Gitu. Oh, terima kasih kakek, terima kasih. Akhirnya kakek minta diri pulang. Waduh, 3 anak itu begitu gembira mendapatkan hadiah dari kakek, 2 ekor ayam jantan dan betina. Nah, adik-adik, ternyata ada seseorang yang melihat peristiwa itu dari balik pohon. Siapa ya kira-kira? Ternyata yang melihat itu adalah orang yang sangat mulia. Kira-kira siapa? Betul, seorang raja yang sangat mulia. Raja itu saat itu ternyata berjalan-jalan dan dia tertarik dengan peristiwa itu. Kemudian dia berhenti menyaksikan itu. Kemudian dia berpikir, kakek ini luar biasa. Seorang yang tidak kaya tetapi memiliki hati yang sangat pemurah. Aku bangga punya rakyat seperti kakek ini. Kemudian raja pulang diiringi oleh pengiringnya. Kemudian setelah sampai di istana, raja itu bilang, hai pengawalku, tolong kamu panggil itu kakek yang tadi kita lihat. Suruh ke istana. Aku mau memberi dia sesuatu. Oh, baik Baginda. Kemudian kembali lagi ke rumah kakek si pengawal itu. Kemudian bilang, tanpa permisi kakek,
Iya, ada apa tuanku? Kek, kamu dipanggil raja. Oh, aku salah apa? Tidak, kamu pergi ke kerajaan. Nanti ada sesuatu yang akan diberikan kepada kakek. Oh, begitu ya, baiklah. Kemudian si kakek berjalan. Kakek itu menghadap raja. Kemudian raja duduk di kursinya. Kakek duduk di depan raja sambil jongkok ya. Sambil kalau dalam bahasanya jengkeng bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa ya gitu. Kemudian kakek itu terima kasih raja atas panggilan raja untuk saya gitu. Kemudian raja, kakek, aku mau memberi sesuatu, yaitu 2 ekor ayam. Ah, 2 ekor ayam? Iya, karena tadi aku melihat kamu begitu murah hati. Kenapa, Kek? Kamu hanya punya 3 ekor ayam kok. Kamu berikan kepada anak-anak itu. Oh, Tuanku Raja, hatiku sedih melihat mereka karena mereka kelaparan dan tidak memiliki makanan. Maka aku bagikan mereka 2 ayam untuk mereka pelihara. Kakek, kamu memang sangat murah hati. Ini hadiahnya. Mama, berikan ayamnya kepada kakek. Wah, kemudian kakek sangat senang sekali. Dia memiliki 2 ekor ayam lagi yang tadi sudah diberikan kepada 3 anak tadi. Ternyata bisa kembali lagi diberi oleh raja. Nah, adik-adik, ceritanya menarik ya. Bu Jati ini sangat tertarik dengan cerita itu. Kenapa? Coba kita amati. Kakek ini dia hanya memiliki 3, diberikan kepada orang lain 2, dia sendiri 1, padahal dia tidak begitu kaya. Bisa dibilang hanya itu yang dimilikinya, tapi dia mau memberi. Kalau di dalam kehidupan kita, mampu enggak ya kita melakukan seperti kakek? Kita adik-adik, Bu Jati pesan harus bisa meneladani hal tersebut. Kenapa? Karena Tuhan kita pun seperti itu. Tuhan Yesus, lihat, Tuhan Yesus itu sudah bersedia untuk mati sengsara, disalibkan, sakit luar biasa ya. Tetapi kemudian dia dengan taat dan menerima untuk bisa menebus kesalahan kita, dosa kita, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka jadi temannya iblis, tapi mau masuk menjadi anggota kerajaan surga. Nah, Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Sehingga adik-adik, kalau kita sudah diberi, maka kewajiban kita harus juga memberikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang lain, sesama kita, kepada teman-teman kita. Apa yang bisa kalian lakukan untuk meniru Tuhan Yesus yang sangat murah hati, seperti kakek tadi juga sudah meniru Tuhan Yesus, yaitu memberikan apa yang dia miliki, kemudian memberikan kepada orang lain dan menjadikan orang lain menjadi lebih baik kehidupannya. Nah, kita harus bisa seperti itu, yaitu mau berbagi kepada sesama. Jangan pelit, tapi mau bermurah hati. Berikanlah yang terbaik. Jangan yang sudah tidak dipakai, tidak bisa dipakai, diberi. Tapi berilah yang baik, yang bisa digunakan bagi sesama kita. Sehingga dengan demikian, maka kita sudah meneladani Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita ya. Jadi apapun yang sudah dilakukan Tuhan Yesus buat kita, maka kita pun wajib juga untuk memberikan kepada orang lain. Nah, adik-adik, demikianlah cerita sekolah minggu kita hari ini ya. Jadi berpesan itu tadi,
kita harus melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan untuk bisa berbagi kepada sesama. Nah, kalau kita sudah berbagi kepada sesama, sebenarnya kenapa sih kita harus berbagi seperti itu? Nah, ada satu ayat yang sangat indah. Mari untuk menutup, Bu Jati akan membacakan dari 1 Yohanes 3 ayat 32. 1 Yohanes 3 ayat yang 22, bukan 32 ya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi, kalau kita melakukan semua yang sudah diperintahkan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan apapun yang penting yang kita perlukan di dalam hidup kita. Semangat, kita akan melakukan firman Tuhan, yaitu apa hari ini? Iya, murah hati, jangan pelit, berbagi apa yang kita punya kepada sesama kita, teman-teman kita ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini, yaitu Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami mau boleh berbagi, untuk kami boleh bisa melayani kepada sesama, kepada teman-teman kami yang ada di sekeliling kami, dengan memberikan dan membagikan apa yang kami punya, supaya orang-orang yang membutuhkan juga akan bisa menikmati, akan bisa mencukupi segala hal yang mereka perlukan melalui setiap kehidupan kita yang kami alami dalam kehidupan kita yang sederhana. Mungkin kami bisa berbagi makanan, mungkin kami bisa berbagi pakaian, kami berbagi waktu, dan apapun yang bisa kami lakukan adalah kami Tuhan, untuk kami bisa melakukannya juga, berbagi kepada teman-teman kami seperti Tuhan Yesus yang sudah mencintai kami, membagikan kami, dan mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang besar, dan ajarlah kami untuk bisa melakukannya dalam hidup kami, apa yang sudah Tuhan teladankan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian adik-adik, selesai. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi apa sih firman yang diajarkan kepada kita semua? Kasih itu murah hati. Iya, kasih itu murah hati. Jadi kita diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Iya, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke. Apalagi sekarang ini sedang pandemi COVID-19 ya adik-adik. Iya. Kita harus saling menjaga dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Iya, betul banget. Oke. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan persembahan. Nah, disiapkan persembahannya, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahannya dikumpulkan. Oke. Nah, untuk mengiringi persembahan, kita memujikan. Oke, dengan bersuka cita kita akan memujikan. Hati yang gembira adalah obat. Iya. Kita simak kembali adik-adik siapa yang akan menjadi guru sekolah minggu dan pendamping yang menyanyikan hati gembira adalah obat. Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah
persembahan ya adik-adik. Iya. Oke. Sikap doa yang benar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini adik-adik kami Sekolah Minggu GKJ Maki telah melakukan dan bersama-sama dalam Sekolah Minggu pada hari ini. Kita diingatkan untuk selalu menjadikan kasih itu sebagai hal yang paling lemah lembut di dunia ini, untuk menjadikan kami saling menjaga satu dengan yang lain. Kali ini adik-adik telah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini bisa menjadi dan memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Saat ini adik-adik juga akan undur dari ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati dan selalu menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita hari ini sudah Selesai ya Kak Selesai. Elia ya. Gak terasa ya Kak Elia. Iya, kita sudah di Penghujung acara iya, ya. betul. Kita sudah di penghujung sekolah minggu. Tetap semangat, siapkan hati untuk memuji Tuhan. Oke. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sudah selesai Kak Elia Iya, ya. sudah selesai. Tetap semangat, jaga Jaga kesehatan. kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.